what's going on? Was he shot? Was he wounded? Then we heard him on the microphone, Shannon, saying, "Let me grab my shoes," as they tried to take him off. Pelaku penembakan Trump dikabarkan tewas berdasarkan keterangan dari jaksa wilayah setempat Richard Goldinger kepada awak media. Menurut saksi, pelaku membawa senapan dan berada di atas atap gedung di lokasi kampanye Donald Trump. Selain terduga pelaku, satu orang pengunjung dalam kampanye ikut tewas dalam kampanye tersebut. Trump sebelumnya ditembak saat sedang berkampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan dalam rekaman video, mantan Presiden Amerika Serikat itu terluka di bagian telinga kanan saat dievakuasi oleh petugas keamanan Amerika Serikat. Let me get my shoes on. Hold on, your head is bloody. So we gotta move. Take a look at what happened. Sementara itu, pemirsa, kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump ditembak saat sedang berkampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat Sabtu waktu setempat. Di mana dalam video yang beredar, pemirsa, Trump terlihat berdarah di bagian telinga saat dikeluarkan dari panggung kampanye oleh pihak keamanan. Trump langsung dievakuasi setelah terdengar seperti suara tembakan. Mantan Presiden Amerika Serikat tersebut terlihat berdarah di bagian telinga kanannya saat ia dievakuasi pas pampres yang menggiringnya turun dari panggung. Para pendukung yang hadir sempat histeris melihat kejadian ini. We see something that said, take a look at what happened. Dikutip dari akun resmi Joe Biden, dalam postingan di sosial media X, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menanggapi insiden penembakan terhadap rivalnya Donald Trump. Dalam cuitannya, Joe Biden bersyukur mendengar Donald Trump selamat dan aman dari peristiwa penembakan. Ia juga menegaskan tidak ada tempat untuk aksi kekerasan tersebut. Presiden Joe Biden juga menegaskan dirinya mengutuk insiden penembakan tersebut. Donald Trump dikonfirmasi dalam keadaan aman usai peristiwa penembakan. Trump ditembak saat sedang berkampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat. We see something that said, take a look at what happened. Take a look at what happened. Sejumlah suara tembakan terdengar saat kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump berkampanye di kawasan Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sesaat setelah suara tembakan, mantan presiden Amerika tersebut pun terjatuh. Trump terluka di bagian telinga kanan dan segera dievakuasi dari panggung oleh pasukan keamanan Amerika Serikat. Sebelum dievakuasi keluar panggung, Trump bangkit dan mengepalkan tinjunya ke udara sambil berteriak ke arah massa. Pasukan keamanan Amerika Serikat bergegas membawa Trump keluar dari panggung dan langsung menuju ke sebuah kendaraan. Akibat insiden penembakan tersebut, Trump dilaporkan terluka, namun belum ada informasi lengkap tentang kondisinya. Usai insiden, lokasi kampanye langsung dipenuhi penjagaan ketat. Belum ada pernyataan dari petugas kampanye Trump terkait peristiwa ini. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden angkat bicara soal insiden penembakan saat kampanye Donald Trump. Dikutip dari akun resmi Joe Biden dalam postingan sosial media X, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menanggapi insiden penembakan terhadap rivalnya Donald Trump. Dalam cuitannya, Joe Biden bersyukur mendengar Donald Trump selamat dan aman dari peristiwa penembakan. Presiden Joe Biden juga menegaskan dirinya mengutuk insiden penembakan tersebut. Take a look at what happened. Ya, pemirsa, dalam video yang beredar, Trump nampak berdarah di bagian telinga saat dikeluarkan dari panggung kampanye oleh pihak keamanan. Trump pun langsung dievakuasi setelah terdengar seperti suara tembakan.
Mantan Presiden Amerika Serikat tersebut terlihat berdarah di bagian telinga kanannya saat ia dievakuasi pas pampres yang menggiringnya turun dari panggung. Para pendukung yang hadir sempat histeris melihat kejadian ini. We see something that said, take a look at what happened. We see something that said, take a look at what happened. Take a look at what happened. Sejumlah suara tembakan terdengar saat kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump berkampanye di kawasan Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sesaat setelah suara tembakan, mantan presiden Amerika tersebut pun terjatuh. Trump terluka di bagian telinga kanan dan segera dievakuasi dari panggung oleh pasukan keamanan Amerika Serikat. Sebelum dievakuasi keluar panggung, Trump bangkit dan mengepalkan tinjunya ke udara sambil berteriak ke arah massa. Pasukan keamanan Amerika Serikat bergegas membawa Trump keluar dari panggung dan langsung menuju ke sebuah kendaraan. Akibat insiden penembakan tersebut, Trump dilaporkan terluka, namun belum ada informasi lengkap tentang kondisinya. Usai insiden, lokasi kampanye langsung dipenuhi penjagaan ketat. Belum ada pernyataan dari petugas kampanye Trump terkait peristiwa ini. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden angkat bicara soal insiden penembakan saat kampanye Donald Trump. Dikutip dari akun resmi Joe Biden dalam postingan sosial media X, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menanggapi insiden penembakan terhadap rivalnya Donald Trump. Dalam cuitannya, Joe Biden bersyukur mendengar Donald Trump selamat dan aman dari peristiwa penembakan. Presiden Joe Biden juga menegaskan dirinya mengutuk insiden penembakan tersebut. Dan dalam video rekaman, mantan Presiden Amerika Serikat itu terluka di bagian telinga kanan saat dievakuasi oleh petugas keamanan Amerika Serikat. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Really see something that said, take a look at what happened. Let me get my shoes, sir. Hold on, your head is bloody. So we gotta move. Oh, nih. Pemirsa, kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump ditembak saat sedang berkampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Ya, pemirsa, dalam video yang beredar, Trump nampak berdarah di bagian telinga saat dikeluarkan dari panggung kampanye oleh pihak keamanan. Trump pun langsung dievakuasi setelah terdengar beberapa kali suara tembakan. Mantan Presiden Amerika Serikat tersebut terlihat berdarah di bagian telinga kanannya saat ia dievakuasi pas pampres yang menggiringnya turun dari panggung. Para pendukung pun yang hadir saat kampanye juga nampak histeris atas kejadian tersebut. We see something that said, take a look at what happened. Warga di Jalan Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, dini hari tadi dikejutkan dengan kebakaran gudang penyimpanan kimia bahan makanan. Kobaran api sangat besar mengakibatkan seluruh isi barang yang merupakan tempat penyimpanan bahan kimia makanan hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung berusaha memadamkan kobaran api yang meluluhlantakkan isi gudang. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Penyebabnya kenapa, Pak? Untuk mendapat informasi baru ada sementara ada ledakan
Nah begitu keluar api. Jadi api langsung membesar. Ada kendalanya Pak? Untuk kendala tidak ada api, tidak ada. Alhamdulillah jadi karena mungkin malam jadi lalin cukup lancar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena kondisi gudang dalam kondisi kosong. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian Polsek Babakan Ciparai. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana, iNews melaporkan. Jumlah remaja yang mabuk buah kecubung kembali bertambah dari 44 orang menjadi 47 orang. 2 diantaranya bahkan meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak adalah pasien dari kota Banjarmasin sebanyak 26 orang. Sementara yang lain berasal dari berbagai kabupaten seperti Banjarbaru, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Kapuas, Batola, dan Kota Baru. Hingga saat ini, kondisi mayoritas pasien belum stabil dan masih belum dapat diajak bicara. Kalau yang memang parah itu sampai meninggal 2 orang, kemudian ada yang tidak sadarkan diri, kemudian ada yang meranyau bahasanya, ya kan? Ada yang pokoknya apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan Dokter Fidarus kemarin bahwasanya untuk fisik mungkin 3 hari, mental penyembuhan itu sekitar 2 minggu. Jadi yang jelas belum bisa komunikasi dan nunggu perkembangan lanjut. Saat ini, pihak rumah sakit dan polisi tengah mendalami penyebab mabuknya 47 remaja ini. Diduga para remaja juga mencampur kecubung dengan minuman keras dan obat-obatan. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Wanita Parubaya meronta hebat saat diamankan sejumlah pedagang di Pasaraya Kota Salatiga, Jawa Tengah. Emak-emak ini terpaksa diamankan karena kedapatan berbelanja menggunakan uang pecahan 100.000 palsu. Wanita ini bahkan mencoba kabur saat akan digeledah. Aksi diketahui saat pelaku membayar 1 kilogram buah. Curiga dengan keaslian uang, pedagang meminta pelaku membayar dengan uang lain. Namun pelaku mencoba kabur. Itu kan sama Mbak E di belakang, terus kata Mbak E itu kan uangnya nggak bisa digunakan. Akhirnya uangnya kan dia lari sana orangnya itu toh, langsung minta uang yang asli sebenarnya, tapi ibu E nggak mau itu toh. Saya suruh ngasih uang yang asli itu toh, dia nggak mau. Berarti kan saya tanya, berarti kalau kamu nggak mau uang kamu palsu semua. Dia lari karena ketakutan orang banyak tadi toh, motornya ditinggalin. Mencegah aksi main hakim sendiri terjadi, wanita Parubaya tersebut kemudian dibawa petugas ke Polres Salatiga untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu
pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Belambir bisa. Ini orang kirim ya nak ke desa. Terjadi kebakaran di Kampung Pasir Siuh, Pak Kades, Belambir Pak Kades. Pasir Siuh kawan. Beginilah rekaman video amatir warga saat kobaran api melahap 3 rumah warga di Kampung Pasir Siuh, Desa Nanggala Mekar, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat melahap seluruh bagian bangunan rumah, serta merambat ke rumah lainnya. Beruntung penghuni rumah yang ada di dalam dengan cepat menyelamatkan diri. Api dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas menerjunkan sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Ada kebakaran 3 rumah, korban 3 rumah. Ya, yang ditempati 2, yang 1 kosong, yang tengah-tengah. Cuman awal mula api, titik api berasal dari rumah yang paling kiri, diduga mungkin dari kayu bakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Dalam video yang beredar, Trump terlihat berdarah di telinga saat dikeluarkan dari panggung kampanye oleh pihak keamanan. Trump langsung dievakuasi setelah terdengar seperti suara tembakan. Mantan Presiden Amerika Serikat ini terlihat berdarah di bagian telinga kanan saat dievakuasi pas pampres yang menggiringnya turun dari panggung. Para pendukung yang hadir sempat histeris melihat kejadian ini. Pelaku penembakan Donald Trump dikabarkan tewas berdasarkan keterangan dari jaksa wilayah setempat Richard Goldinger kepada awak media. Menurut saksi, pelaku membawa senapan dan berada di atas atap gedung di lokasi kampanye Donald Trump. Selain terduga pelaku, 1 orang pengunjung dalam kampanye tewas dalam insiden ini. Trump sebelumnya ditembak saat sedang berkampanye di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dalam rekaman video, mantan Presiden Amerika Serikat ini terluka di bagian telinga kanan saat dievakuasi oleh petugas keamanan Amerika Serikat. Wait. Kronologi penembakan ini diawali dengan kampanye terbuka yang dilakukan kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump di kawasan Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sebelum insiden penembakan, kerumunan simpatisan kampanye masih terlihat normal dan tidak ada yang mencurigakan. Saat Trump pidato membahas mengenai jumlah penyeberangan wilayah, situasi mencekam tiba-tiba terjadi. Terdengar 1 kali suara tembakan. Donald Trump langsung menunduk dan menutupi telinga kanannya yang terluka. Setelah itu terdengar lagi suara penembakan kedua. Trump langsung mendapat pengamanan ketat dari
Secret Service. Donald Trump langsung dilarikan ke rumah sakit. Pengamanan ketat diberlakukan saat membawa Donald Trump ke rumah sakit. Sementara itu, pelaku tewas ditembak oleh pasukan Secret Service. Tak hanya pelaku, insiden ini juga menewaskan satu peserta kampanye dan 2 orang lainnya kritis. This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners. I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot. Masyarakat Hollywood dan turis masih tidak percaya dengan peristiwa penembakan Trump. Mereka mengaku tidak menyukai adanya gangguan di saat kampanye pemilihan presiden di negara mereka. Warga berharap Donald Trump tetap dalam kondisi baik. I thought like, did he survive, you know, because I just said he got shot. So, yeah, like no words for this, actually. Like I was in total stare, and then I was watching the video where he was holding his ear, you know, and then like... I was really surprised, shocked, didn't like it, you know. I'm not really a big fan of Donald Trump, but still I don't like the fact that happened after Clinton, at least I don't think so. But now that it's happening again, I think it just proves that there's so much divide in this country and that people really think that Trump is just, I personally don't think he's adequate to be our president. He's very vile, very divisive, and Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. Jadi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Take a look at what happened.
Dalam video yang beredar, Trump terlihat berdarah di telinga saat dikeluarkan dari panggung kampanye oleh pihak keamanan. Trump langsung dievakuasi setelah terdengar seperti suara tembakan. Mantan Presiden Amerika Serikat tersebut terlihat berdarah di bagian telinga kanan saat dievakuasi pas pampres yang menggiringnya turun dari panggung. Para pendukung yang hadir sempat histeris melihat kejadian ini. I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be... Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendatangi rumah kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Saka Tatal untuk meminta Deddy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Juga ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Deddy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Deddy semuanya terungkap. Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Caranya sih baik. Biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Jangan ada kegiatan tuh ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih itu sih. Sering kumpul gitu. Sering kalau misalkan waktu tuh aku belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini ya udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke Lapas Kesambi, Cirebon. Saat ini, ke-7 terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya, ke-7 terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu.
Saat ini pihak lapas kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan pegawai koperasi. No. Yo. Pekerja proyek tenggelam jadi tontonan warga. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengenai jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Polrestabes Palembang melaksanakan rekonstruksi pembunuhan pegawai koperasi yang mayatnya dicor semen. Dalam adegan rekonstruksi terlihat para pelaku sudah merencanakan pembunuhan. Keluarga dan rekan kerja korban menuntut hukuman mati untuk para pelaku. Rekonstruksi pembunuhan diperankan langsung oleh ketiga pelaku. Antoni 34 tahun sebagai otak pembunuhan dibantu kedua rekannya Pongki 24 tahun dan Kelvin 21 tahun. Adegan rekonstruksi dilakukan di lokasi kejadian yakni toko distro milik Antoni di Jalan Kehadalan Alang-alang Lebar, Palembang. Dalam adegan terlihat ketiga pelaku sudah merencanakan dan mempunyai peran masing-masing saat mengeksekusi. Bahkan CCTV dalam ruko dimatikan oleh Antoni menjelang kedatangan korban. Dalam adegan puncak, pelaku Pongki menghantam kepala korban menggunakan kunci pas dari belakang. Setelah mendapat kode dari Antoni sebagai otak pembunuhan. Saat korban jatuh, kembali Pongki dibantu Kelvin menjerat leher korban menggunakan kawat seling. Pemukulan terjadi di saat korban Anton Eka Saputra 25 tahun sedang ngobrol dengan Antoni di dalam toko. Dalam obrolannya, pelaku Antoni seolah-olah akan membayar cicilan hutangnya. Saat kejadian, kedua rekan Antoni berada di dalam toko distro menyamar menjadi konsumen berbelanja pakaian. Usai dipukul dan dijerat, Antoni ikut menganiaya korban yang sudah tak berdaya. Kemudian ketiga pelaku mengangkat jasad korban ke ruang belakang. Antoni sempat menyuruh karyawan perempuannya yang berada di depan untuk membeli semen dan alat pel untuk membersihkan darah di lantai. Adegan selanjutnya dari ruang belakang jasad dipindahkan ke halaman belakang ruko. Pongki dan Kelvin kemudian mengubur jasad korban dalam bak air dengan adukan semen. Sementara Antoni menutup pintu belakang dan kembali ke depan ruang toko seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara keluarga dan rekan kerja korban menghadiri melihat jalannya rekonstruksi, mereka menuntut hukuman mati untuk para pelaku. Ya, rekonstruksi pembunuhan ya. Jadi dia dilakukan oleh teman-teman dari Satreskrim Polrestabes. Berapa adegan tadi, Bang? Berapa adegan, Bang? 45 adegan. 45. Berarti tadi diperankan oleh tersangka semua langsung, Bang? Ya. Bang, tadi antara tersangka ada penyangkalan tidak, Bang, dalam melakukan rekonstruksi? Nanti biar dari teman-teman Polrestabes yang menjelaskan. Oke, sesuai keterangan, Bang, ya, sesuai keterangan. Ya, lagi-lagi kita nunggu putusan pengadilan. Ini sudah jelas bahwasannya dugaan pembunuhan berencana. Karena dari proses dia melakukan pembunuhan itu ada rencana, ada jeda. Ada jeda dan ada niat, kemudian ada setting waktu. Nah, sehingga terjadilah pembunuhan yang terjadi kepada korban Anton Eka Saputra. Jalannya rekonstruksi di TKP menjadi tontonan warga sekitar dan sempat membuat kemacetan. Polisi sempat melakukan penutupan jalan dengan memasang batas garis polisi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang pria ditemukan tewas tanpa busana
bersimbah darah dalam kamar mandi rumah kontrakannya. Diduga menjadi korban pembunuhan, jenazah dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Polisi yang mendapat informasi dari masyarakat langsung mendatangi lokasi kejadian di perumahan Kesuma Permai 2, Jalan Takwa Mata Merah, Kalidoni, Palembang. Korban diketahui bernama Yundi Efran, tinggal seorang diri di rumah kontrakan tersebut. Saat ditemukan, posisi korban tergeletak dalam kamar mandi dalam kondisi bersimbah darah. Sewaktu ditemukan, posisi korban tanpa busana, diduga pria ini menjadi korban pembunuhan. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan mengevakuasi jasad korban ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Kapolsek Kalidoni, Palembang, AKP Trisova mengatakan di tubuh korban ditemukan luka di bagian dada kiri. Jadi ditemukan di rumahnya dia lagi kontrak sendirian di kamar mandi. Langsung kami bawa ke Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Oke, untuk keadaan dikit kemudian seperti apa? Lukanya kemudian? Lukanya sepertinya di sebelah dada kiri. Dada kiri mana? Ya. Polisi masih menyelidiki kematian korban termasuk mencari tahu keluarganya. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, jasad korban akan dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil visum pria tewas di kamar mandi bersimbah darah tanpa busana. Dokter menemukan adanya 4 luka tusukan akibat senjata tajam. Dari keterangan keluarga korban, warga melihat ada 2 orang yang kabur dari rumah lokasi kejadian mengendarai sepeda motor. Keluarga korban mendapat informasi bahwa Yundi Efran, 27 tahun, ditikam oleh 2 orang pelaku saat berada di kamar mandi. Saat kejadian, korban berada di rumah sendirian dikarenakan kakak dan istrinya sedang pergi. Diketahui 7 bulan terakhir korban tinggal bersama kakaknya di rumah tersebut. Ayah korban di kampung halaman terkejut mendapat kabar sedangkan kakak korban mendatangi ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk memastikan jasad adiknya. Korban ditusuk menggunakan pisau saat sedang mandi. Warga sempat mendengar teriakan korban meminta tolong, bahkan terlihat ada 2 orang kabur mengendarai sepeda motor dan keduanya masuk dari pintu depan. Nah, kami tidak tahu lebih jelasnya Pak, olehnya kami di rumah orang tua kan. Tapi barang-barang ada yang hilang nggak? Udah kate. Sudah diperiksa? Sudah. Selama ini mungkin ada cerita dia pernah lihat? Kalau selama ini cerita dia sih tidak kate masalah. Dia juga tidak pernah ngomong kalau dia ada masalah dengan si A, dengan siapa kan. Apa dia ada musuh, ibarat kata itu tidak kate Pak selama ini cerita-cerita. Hasil pemeriksaan visum, korban menderita luka parah tusukan senjata tajam di bagian leher dan dada kiri. Luka tersebut cukup dalam, diduga mengenai organ dalam. Luka tusuknya itu pada daerah dada kiri, terus kemudian pada tangan dan paha kiri. Jadi dia yang diserangnya dari sebelah kiri semua. Ada berapa total, Dok? Kalau totalnya jadi ada sebanyak 4 atau 5 luka tusuk. Iya. Tapi penyebab kematiannya luka gimana, Dok? Ya kemungkinan besar ada pasti yang di dada, kemungkinan besar. Polisi saat ini masih mencari identitas pelaku, sementara jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan usai pemeriksaan visum. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pekerja proyek tenggelam jadi tontonan warga, informasinya sesaat lagi. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang pekerja proyek jembatan di Palembang tenggelam di perairan Sungai Ogan. Mirisnya korban yang sempat meminta tolong ini hanya menjadi tontonan warga sebelum korban tenggelam dan hilang. Inilah video amatir milik warga saat merekam detik-detik tenggelamnya korban Daryoto 50 tahun di Sungai Ogan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Dalam video tersebut terlihat korban melambaikan tangannya untuk meminta tolong kepada warga yang berada di dermaga yang tak jauh tenggelamnya korban. Lambaian tangan korban itu pun harus kandas setelah tak ada satu warga pun yang mencoba menolongnya. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban bersama rekan-rekannya hendak melakukan perbaikan jembatan proyek Kertapati, tiba-tiba korban tergelincir hingga jatuh ke sungai. Petugas kepolisian Polairut dan Basarnas yang mendapatkan laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pencarian terhadap korban. Kita dari kepolisian kemarin sore hingga malam ini korban ada 3 orang, 2 selamat, 1 dalam pencarian. Yang hilang ini mandornya untuk identitas belum diketahui. Kini pencarian korban masih terus dilakukan oleh petugas gabungan dengan melakukan penyisiran di sekitaran bantaran sungai. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, setelah 1 hari pencarian oleh petugas Basarnas Palembang, kini korban yang merupakan pekerja proyek jembatan yang tergelincir ke sungai saat ini sudah ditemukan dalam kondisi terapung tak bernyawa di Sungai Ogan. Petugas Basarnas Kota Palembang melakukan evakuasi terhadap korban Marioto 50 tahun yang hilang tenggelam beberapa hari lalu. Korban Daryoto ditemukan petugas gabungan dari Polairut TNI AL dan Basarnas pagi hari pukul 8 waktu Indonesia Barat yang berjarak 1 km dari tenggelamnya korban. Korban yang merupakan pekerja proyek jembatan Kertapati ini terjatuh ke Sungai Ogan saat korban hendak mengambil barang miliknya yang tertinggal di jembatan. Kini jenazah korban telah dievakuasi petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Korban yang terjatuh dari jembatan Sungai Ogan atas nama Daryanto umur 50 tahun pada jam 8.30 WIB hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 telah diketemukan dengan kondisi Mike Delta, yaitu kurang lebih 1 km dari tempat kejadian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar hilangnya Doni Haryanto, warga desa Pinang Belari, Kecamatan Ujan Mas, Muara Enim sudah ditemukan di Sungai Lematang dalam kondisi meninggal dunia. Upaya pencarian tim rescue bergabungan bersama masyarakat setempat di hari ketiga dengan menyusuri sejauh 10 km dari TKP. Informasi ditemukannya Doni Haryanto, 32 tahun yang hilang di perairan Sungai Lematang 3 hari lalu dibenarkan oleh Kepala Dusun Desa Pinang Belari. Korban ditemukan sudah menjadi mayat yang terapung di dekat jembatan baru dibangun di Desa Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Tim rescue Kabupaten Muara Enim membenarkan setelah mendapat laporan orang hilang dengan menerjunkan tim dan peralatan langsung melakukan pencarian hingga hari kedua dengan menyusuri sungai ke arah hilir. Dari informasi pihak keluarga dan masyarakat sekitar ditemukan barang pribadi milik korban di pinggir sungai namun belum dipastikan kalau korban tenggelam sebab tidak ada yang melihat korban. Guna memastikan dan menemukan korban, tim gabungan BPBD bersama tim rescue tetap melakukan pencarian dan mendapat laporan bahwa ada jenazah yang ditemukan oleh warga. Selanjutnya jasad korban dievakuasi oleh tim SAR dan dibawa ke kediaman keluarga korban untuk dilakukan proses pemakaman.
dalam, tapi posisi di sana kemarin tuh ada seperti sendal dengan rokok yang tertinggal itu ya? Tinggal di sana. Apakah memang dia jatuh di air ataupun kita tidak tahu, belum tahu. Masyarakat situ juga belum ada yang melihat. Tapi ada kemungkinan bisa di air juga karena Bisa. Dari Morenim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Sumur minyak mentah meledak telan korban jiwa, informasinya setelah pariwara berikut. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Warga di Kelurahan Tabapingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2 dihebohkan seorang pria tewas tergantung di dalam kamar mandi indekosnya. Pria lajang tersebut diduga tewas akibat bunuh diri. Warga Kelurahan Tabapingin, Lubuk Linggau Selatan 2, Sumatera Selatan dihebohkan penemuan seorang pria lajang tewas dalam keadaan tergantung di dalam kamar mandi indekosnya. Kejadian ini diketahui pertama kali oleh kakak kandung korban yang mencurigai korban sudah 3 hari tidak bisa dihubungi oleh keluarga. Sehingga kakak korban mencari dengan mendatangi indekosnya. Setibanya di lokasi, kakak korban terkejut melihat sang adik sudah tergantung di dalam kamar mandi. Kemudian jasad korban langsung dibawa ke RS Siti Aisyah untuk dilakukan autopsi. Oh iya. Hotel dulu, nanya dia dulu, ngecek kan kalau ada di situ kan. Pas buka rumah, tidak ada buka pintu tuh. Pintu memang ada buka pintu tuh. Sudah terbuka. Kami pikir kan kalau di kamar, nengok di kamar, pintu kamar terbuka tapi tidak ada orangnya, nengoklah kami di WC. Sementara untuk motif hingga kini belum diketahui, pihak polisian masih menunggu hasil pemeriksaan di rumah sakit. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah semburkan gas dan minyak mentah, kini sumur minyak mentah ilegal yang berada di sekitar Sungai Parung, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin meledak hingga menelan korban jiwa. Sumur minyak mentah ilegal di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin meledak dan kobaran api semakin membesar dan membumbung tinggi ke udara. Sebelumnya, sumur tersebut menyemburkan gas bercampur minyak mentah hingga semburan mencemari Sungai Parung. Dalam beberapa hari, gas dan minyak menyembur ke sungai. Saat ledakan terjadi, warga sedang mengambil minyak di aliran sungai, tiba-tiba sumur ilegal meledak dan kobaran api membesar. Kobaran api berhasil dipadamkan, warga juga dihimbau agar tidak mendekati lokasi, serta tidak diperbolehkan mengambil minyak atau memeras minyak mentah yang mengalir di sungai.
Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kedepannya tidak lagi melakukan aktivitas illegal drilling ini karena besar sekali kerugiannya. Ada dampak korban jiwa, kerusakan lingkungan, maka kalau bisa itu tidak dilakukan lagi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 orang korban yakni Dedi 31 tahun warga Sukananti, Alexander 45 tahun, Ujang 70 tahun, Hatta 42 tahun yang terdampar di pinggir sungai Dawas dengan kondisi meninggal dunia. Sedangkan luka bakar berjumlah ada 4 orang. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, selamat pagi dan sampai jumpa.